Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'du. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, nikmat sehat, hidayah, tauhidnya. Pada malam hari ini kita berkumpul di gedung dakwah Malau Center Yogyakarta dalam rangka merajut ukhuwah menimba ilmu, dan insya Allah pada malam hari ini agenda kita selain menuntut ilmu, kita ada ketambahan salah satu agenda, dua agenda lainnya, yaitu insya Allah pada malam hari ini akan ada pensyahadatan dan akan dilanjutkan dengan makan bersama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali kepada agenda rutin kita, majelis hijrah, dengan tema 10 cara Allah Ta'ala memberikan hidayah, yang akan diisi oleh Al-Ustaz Rohadi Agus Salim, yang alhamdulillah pada saat ini sudah berada bersama kita. Dan berikutnya setelah tausiah akan ada pensyahadatan yang saat ini sedang kita persiapkan dokumennya ya. Dan pensyahadatan insya Allah akan langsung dibimbing oleh Ustaz Agus. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk bagi teman-teman yang sudah hadir mungkin bisa mengisi ruang yang paling depan. Silakan. Bismillah, sebelum semuanya rangkaian acara kita mulai, marilah kita bersama-sama memulai agenda kita pada malam hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul sahla idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura jami'il muslimin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhwah rahmatullah, para ikhwan dan akhwat rahmatullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya secara pribadi bisa silaturahmi di tempat kita ini. Semoga silaturahmi ini benar-benar membawa dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
apalagi silaturahmi kumpul di dalam majelis ilmu, karena janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, janji Allah dalam lisan Rasul akan mendapatkan rahmat, ghasyiatul rahmah, akan tercelupkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga wa unzila alaihi sakinah, dan akan diberi ketenangan dan banyak sekali manfaat daripada majelis ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang 10 cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia. Ini kita sampaikan karena memang begini, nanti kita bahas ya banyak, bahwa hidayah itu bagi manusia, bagi kita semuanya adalah merupakan kebutuhan yang daruri, nomor wahid. Kalau di dalam maqasidus syariah ada kebutuhan manusia yang dijamin oleh agama, itu ada kebutuhan daruriyat, ada daruriyatul khams ya. Nah, yang pertama itu daruriyat itu dari lima daruriyat atau kebutuhan yang primer bagi manusia adalah agamanya. Nah, agama ini ada hubungannya dengan hidayah. Maka hidayah itu kebutuhan yang sangat primer. Manusia tanpa hidayah, tanpa petunjuk, ya akan akan jalan pada jalan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan lemah dan fakir. Fakir itu sangat membutuhkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalian itu orang-orang fakir. Wallahu ghani, dan Allah itu kaya. Ya, Allah itu kaya. Fakir itu artinya apa? Butuh sekali. Nah, salah satu di antara kebutuhan manusia yang paling mendasar ya petunjuk dari Allah SWT. Merupakan rahmat Allah SWT bagi manusia. Manusia itu diberi bekal untuk bisa memahami petunjuk sejak ia lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah membekali kepada kalian, menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, ini setiap orang kan diberi itu ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan itu maka kemudian manusia mengetahui tentang seluk-beluk dalam dia akan mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah. Jadi hidayah salah satu diantaranya adalah al-ilmu. Tetapi juga manusia itu memang mempunyai sifat dasar yang buruk juga, ya. Dasar yang buruk. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah itu pernah kami tawarkan kepada gunung, kepada laut, kepada
inna aradna amanata atas samawat langit wal ard dan bumi fa abaina, dan mereka enggan untuk menerima amanah. Ya, amanah tentang ibadah itu sendiri pernah ditawarkan semata kepada langit, kepada bumi, tapi mereka enggan semuanya. Fahamalal insan, kemudian dibawa oleh manusia, innahu kana zaluman jahula, cuman manusia mempunyai sifat zalim dan jahil. Nah, kezaliman dan kejahilan ini obatnya adalah ilmu. Obatnya adalah ilmu, yaitu petunjuk, hidayah. Sedangkan hati dan kemudian pendengaran, penglihatan dan hati itu adalah alat untuk menerima hidayah. Alat untuk menerima hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Hadi. Allah mempunyai sifat Al-Hadi yang Maha memberikan petunjuk. Maka kalau seseorang itu keterkaitannya dengan Allah lemah, hubungannya dengan Allah lemah, ya dia akan mudah untuk tersesat dalam jalan. Karena hidayah hanya dari Allah SWT. Ma yahdillahu fawwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Jadi barang mendapatkan petunjuk dari Allah maka dia akan mendapat petunjuk, tapi bagi yang tidak mendapatkan petunjuk ya dia akan sesat. Terutama mereka yang ada kesombongan dalam hatinya, maka kesombongan itulah yang akan menutupi seseorang dari hidayah. Kenapa Fir'aun itu tidak dapat hidayah? Karena ada kesombongan. Kenapa iblis tidak dapatkan hidayah? Karena ada kesombongan. Nah, kesombongan ini juga akan menghalangi. Jadi yang menghalangi itu ada satu kesombongan, yang kedua adalah kebodohan. Ya, kebodohan. Agar supaya, tapi yang paling utama adalah kesombongan. Kesombongan. Orang itu kalau sudah tidak sombong, untuk mendapatkan petunjuk akan lebih mudah. Ya. Orang boleh salah, asal tidak ada kesombongan, nanti akan cepat kembali kepada petunjuk. Kenapa kok Fir'aun nggak bisa kembali ke petunjuk? Karena ada kesombongan. Fir'aun itu diberi umur 400 tahun, tidak pernah sakit, kuat terus badannya, kuat terus, jadi raja dan kuat terus. 400 tahun. Ada yang umur 400 tahun kita sekarang enggak ada. Ya. Kita juga diajarkan oleh SWT dalam surat Al-Fatihah. Setiap hari kita memohon kepada Allah SWT untuk mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan ma'unah, ya kan? Mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan Allah Maha memberi petunjuk. Ada 10 cara kata Ibnu Qayyim di dalam kitab. Nanti kalau mau rujukan ini saya ambil dari kitab Madarijus Salikin. Di sini ada kitabnya. Di dalam kitab Madarijus Salikin di juz pertama, ya, saya halamannya ini halaman 37. Ya, halaman 37. Madarijus Salikin. Kitab namanya Kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Madarij artinya, madraj itu artinya jalan setapak. Salikin artinya orang yang berjalan. Beliau menjelaskan surat Al-Fatihah yang tersimpul di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan wahyu Allah SWT, wahyu Allah SWT yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia itu kan banyak, sejak zaman dulu sampai sekarang kan banyak.
Sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ada suhufu Ibrahim wa Musa, ada lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, lembaran-lembaran tulisan-tulisan. Kemudian ada 4 kitab yang besar. Ada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian habis kitab Taurat, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian Al-Quran. Ada 4 kitab besar. Dari 4 kitab besar itu tersimpul di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tersimpul di dalam surat-surat pendek, huruf as-suwar al-mufassalah, ya, surat-surat mufassal. Surat mufassal itu surat-surat pendek, ya, surat pendek, ya, antara juz 28, juz 29, juz 2, juz 30 itu pendek-pendek, termasuk pendek. Kalau yang panjang itu tiwal namanya. Tiwal itu surat Al-Baqarah itu baru panjang. Jadi kalau surat Al-Mulk itu belum panjang. Surat Al-Mulk itu belum panjang. Dia termasuk mufassal Al-Mulk. Nah, yang tengah-tengah. Nah, dari semua Al-Quran tersimpul dalam surat yang mufassal, yang pendek-pendek, terutama di juz amma. Kemudian dari surat-surat yang pendek itu tersimpul dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tersimpul di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in oleh Ibnu Qayyim dibahas sampai ada 3 kitab dalam kitab Madarijus. Ya. Jadi membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka dan sifat-sifat dan bagaimana orang yang berjalan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini disebutkan tentang manazil, tentang posisi-posisi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada posisi. Kemudian dimulai dari kitab dan pembahasan tentang hidayah itu sendiri, pembahasan tentang. Dan setelah beliau menjelaskan tentang Al-Fatihah secara umum sebagai satu surat yang sah dan kemudian ada inti-inti utamanya, dan beliau menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan hidayah jalan-jalan yang mustaqim. Yang pertama, yaitu dengan taklimullah azza wa jalla li 'abdihi yaqdatan bila wasitatin bal minhu ilaihi. Allah berkalam, Allah berbicara. Kalam itu artinya berbicara. Allah berbicara, Allah azza wa jalla berbicara kepada hambanya, di mana hamba itu dalam keadaan sadar tanpa wasitoh, tanpa penengah, tanpa perantara, tapi langsung dari Allah kepadanya. Nah, ini bentuk pertama. Ini bentuk paling istimewa. Ya, belum paling istimewa. Jadi Allah langsung berbicara kepada hamba itu. Ya, Allah berbicara kepada hamba itu. Cuman ini hanya kepada Nabi Musa, ya. Praktiknya hanya kepada Nabi Musa. Kalau sekarang ada orang mengatakan Allah berbicara dalam diri gua itu, atau saya sudah nelpon Allah barang itu jadi masalah, karena itu hanya terjadi dulu, ya. Bukannya Allah tidak bisa berbicara kepada hambanya secara langsung, bukan begitu, tapi Allah sudah pernah berbicara kepada hambanya yang dipilih oleh Allah SWT, yaitu siapa? Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Nah, ini thariqah yang pertama. Allah memberikan petunjuk itu dengan cara kalamnya secara langsung. Kalamnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua adalah al-wahyu al-mukhtas bil anbiya. Yang kedua adalah bentuknya wahyu. Bentuknya wahyu yang khusus untuk para nabi.
Wahyu ini khusus untuk para pengertian wahyu itu apa? Wahyu adalah i'lamun sari al-khafi, pemberitahuan yang cepat, yang tersembunyi, ya. Jadi yang tahu hanya yang dituju. Ini kayak sekarang itu kan modelnya telepon. Telepon aja masih bisa disadap ya. Nah, ini Allah kalau sudah menelpon nggak akan bisa disadap. Ya. Wahyu yang khusus untuk para nabi, ya. Khusus para nabi. Dan kenabian serta rasul itu sudah selesai. Sudah tidak perlu lagi ada rasul, tidak perlu ada lagi ada nabi. Karena apa? Karena syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau apa yang menjadi pesan Allah SWT sudah sangat komplit di dalam Islam. Al-Quran ini sudah sangat komplit sekali dalam Islam. Sehingga karena kekomplitannya itu, maka tidak perlu lagi ya untuk pemberitahuan yang baru lagi. Jadi cukup dengan Al-Quran. Ya. Yang pertama, yang kedua itu wahyu. Yang ketiga, cara Allah SWT berbicara kepada hambanya yaitu irsalir rasul al-malaki, mengutus utusan malaikat yang diutus kepada utusan manusia, ya. Terus kemudian utusan manusia. Kemudian dia mewahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala dari apa sebuah perintah yang harus disampaikan. Baik. Jadi yang ketiga yaitu bentuknya mengutus rasul. Nah, tiga hal ini adalah khusus untuk para al-anbiya. Dan sekarang al-anbiya sudah selesai karena Rasul sudah khatamul anbiya, penutup para nabi, sehingga sekarang tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi utusan malaikat, ya kan? Jadi kalau ada orang bilang saya kenal dengan malaikat, makolin, nah itu sebagainya itu terwelu. Sudah nggak ada karena sudah Al-Quran sudah sangat komplit, sangat komplit. Ini didasarkan dengan firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Wa ma kana, dan tiadalah untuk manusia itu bahwa Allah SWT berkalam atau mengucapkan berfirman kepada manusia kecuali bentuknya satu wahyu, ya, wahyu. Aumi warai hijab, ataupun dibalik hijab, yaitu dengan dibalik hijab. Nah, ini kalam secara langsung tapi dibalik hijab, dibalik hijab. Jadi Allah berbicara secara langsung tapi dibalik hijab. Seperti Nabi Musa tadi. Nabi Musa itu dibalik hijab, karena Nabi Musa bisa dengar Allah SWT, dimampukan untuk mendengarkan suara Allah SWT, tapi tidak bisa melihat. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah SWT, maka kemudian gunung sekitarnya pada runtuh semuanya, hancur lebur. Kemudian Nabi Musa tersungkur sujud semaput. Iya. Yang menarik juga, Nabi Musa itu ketika memilih Bani Israel untuk diajari Taurat, diajari kitab Taurat di kitab di mana, di Gunung Tur Sina, mereka nggak mau. Mereka mau asal pakai syarat.
Mereka mau asal bisa dengar ketika Allah berbicara ke Nabi Musa. Akhirnya oleh Allah SWT diizinkan untuk mendengar. Jadi yang dengar bukan hanya siapa? Nabi Musa, tetapi pengikutnya yang terpilih itu juga sudah dengar. Begitu selesai pembelajarannya, kemudian Nabi Musa bertanya, apakah kalian bisa beriman? La nu'mina laka hatta nara jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sampai kami bisa melihat Allah secara langsung. Kurang ajar. Jadi wis dinai sudah dikasih hati sing rogo rempelo. Sudah bisa dengar, itu mesti minta pengen dilihat. Akhirnya disambar petir semuanya, habis semuanya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada ya Allah, kalau orang-orang pilihan saya gue matikan semua, itu saya ngajari siapa lagi? Kemudian Allah hidupkan lagi karena doanya Nabi Musa alaihissalam. Ini pertama wahyu. Yang kedua adalah bentuknya miwarai hijab, di balik hijab. Yang ketiga yursilur rasul, mengutus rasul. Ini ayatnya ada. Jadi itu cara Allah SWT, ada 3 cara itu berbicara kepada manusia, terutama adalah kepada rasul. Kemudian yang berapa tadi? Kedua, ketiga, keempat. Sekarang keempat, yaitu dengan at-tahdits, namanya at-tahdits atau hadisu tahdits. Hadis ini hampir sama dengan kalam tapi berbeda, ya. Beda dengan wahyu, ya. Dia di bawah wahyu, dia di bawah wahyu. Tingkatannya seperti wahyu, tetapi di bawah wahyu, ya, di bawah wahyu. Bahkan menurut para ulama di bawah sifatnya adalah ilmu, di bawah ilmu yang sifatnya data, ya, sifatnya data. Di muhdas itu adalah pembicaraan dari Allah SWT kepada manusia, muhdas. Rasul mengatakan jika mana ada di antara umatku ini orang yang diajak bicara, maka Umar. Rasul mengatakan umat-umat sebelum aku, orang-orang sebelum saya ini, banyak di antara mereka yang dipilih untuk diajak bicara oleh Allah secara langsung, ya. Diajak bicara oleh Allah secara langsung. Allah mendengar mendengar pembicaraan, kayak mendapatkan wahyu, ya, kayak wahyu, tetapi bukan untuk para nabi, ya. Muhaddas itu adalah wahyu bukan para nabi. Ya. Jika mana ada orang yang diajak bicara, maka adalah Umar. Umar sendiri tidak pernah mengatakan kepada manusia, kepada orang, bahwa ini adalah hasil telepon saya kepada Allah. Artinya saya menyampaikan ini adalah pendapat saya sendiri, ya. Jika benar itu adalah taufik dari Allah SWT. Jika salah itu adalah pendapatnya Umar. Jadi boleh disalahkan. Wallahu wa rasuluhu bari'un minhu. Allah dan Rasulnya terlepas daripada apa yang saya katakan ini. Ya, begitu. Itu Umar bin Khattab. Jadi sekelas Umar saja nggak pernah mengatakan ini adalah ajaran yang saya dapatkan dari Allah. Itu nggak pernah. Ini kalimat ini karena hasil diskusi saya dengan Allah. Atau hari ini hasil telepon ya, habis telepon dari Allah. Nggak berani begitu, nggak ada yang begitu. Itu sekelas Umar. Apakah ada hari ini yang sekelas Umar, ya? Kemudian mengatakan melebihi daripada kata-kata Umar. Ya. Tetapi memang salah satu antara bentuk daripada
hidayah Allah SWT kepada hambanya, yaitu takdis itu tadi. Seperti Allah SWT mewahyukan kepada Ummi Musa, ya, kepada Ummi Musa, kepada ibunya Musa. Id auhayna ila ummika anitdi fihi kitabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ya, ketika aku wahyukan kepada ibumu supaya meletakkan kamu di dalam tabut, kemudian meletakkannya ke yami, ke laut, ke sungai, supaya kemudian sampai kepada tujuan, yaitu ke istana Fir'aun. Kalau kulil kilamu bisa ya khudu adu, biar diambil oleh musuhku. Jadi memang Nabi Musa itu, yang bayi itu, oleh Allah direncanakan untuk masuk istana, ya. Jadi Fir'aun yang sombong itu ternyata tidak bisa menundukkan bayi, ya kan? Tidak bisa menundukkan bayi. Ternyata dia lemah gitu ya. Ternyata dia lemah, tidak menguasai bayi. Itu ada takdisnya, ada Allah berbicara langsung kepada hambanya. Yang kelima adalah martabatul ifham. Yang kelima adalah ifham. Ifham itu adalah al-fahm, memahami, ya, paham. Ya, oke, monggo. Jadi ifham itu dari kata afhama yufhimu, ada faham itu lebih tinggi daripada al-ilm, lebih daripada al-ilmu, ya. Al-fahmu dan ilmu. Untuk mudahnya, ini ada satu kisah. Untuk memahami al-fahm ini ada kisah. Kisahnya yaitu kisahnya adalah kisah Abdullah ibnu Abbas. Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Abbas itu pakliknya Kanjeng Nabi, ya. Abbas itu pakliknya Kanjeng Nabi. Kemudian Abdullah itu anaknya Abbas, sehingga Abbas dengan Nabi itu sepupu. Tapi kelahiran Abbas ini dia lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi. 3 tahun sebelum hijrah Nabi, tepatnya ketika Nabi dan para sahabat serta Bani Hashim itu mendapatkan pengucilan, dikucilkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka lari ke lembah, namanya lembah Syekh Abi Thalib. Ketika mereka tinggal sana, kemudian di embargo, ya, sekarang embargo, dikucilkan, tidak boleh berdagang dengan mereka dan sebagainya, tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Akhirnya mereka tinggal di situ. Nah, itu waktu itu lahir Abdullah ibnu Abbas. Ya, Abdullah ibnu Abbas lahir saat itu masih bayi, kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan ia dalam masalah din dan ajarkan ia ta'wil ataupun tafsir. Maka setelah sekitar umur 13 tahun, ya, sekitar 12 tahun, umur 12 tahun, terus bersama dengan Rasulullah SAW sampai kemudian sampai Rasulullah meninggal. Ceritanya Rasulullah meninggal. Kemudian zaman Abu Bakar, setelah zaman Abu Bakar zaman Umar. Lah Umar ini setiap pertemuan mesti ngajak Abdullah ibnu Abbas yang masih muda.
Nah kalau zaman Umar ketika Abu Bakar itu memimpin berapa tahun memimpin itu 3 tahun ya 3 tahun 4 tahun Abu Bakar ya 4 tahun ya 3 tahun ya 3 tahun nggak salah. Kemudian setelah itu ya 3 tahun tambah 13 ya, berarti ya sekitar 16 tahun atau 17 tahun. Umar itu dalam majlis masyayikh itu ahli badar dan sebagainya yang orangnya sudah tua-tua, dalam musyawarah orang-orang tua itu ngajak anak kecil ya, umur 17 tahun. Lah orang-orang yang tua ini agak gimana gitu, ini cah cilik kok melu neng kok dalam pertemuan majelis orang-orang tua kan. Nah kemudian Umar bin Khattab ngetes. Siapa di antara kalian yang paham tentang tafsir atau pemahaman tentang surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Kemudian sahabat-sahabat besar itu pada memaknai yang itu tidak jauh daripada makna-makna yang lughawi, sifatnya lughawi. Yang kita suruh istighfar dan sebagainya. Datar, tafsirnya datar. Begitu giliran Abdullah bin Abbas, mala taqulu fiha? Apa yang kau katakan di dalam surat ini? Abdullah bin Abbas mengatakan fihi na'yu Rasulullah SAW. Di dalamnya ada pengumuman tentang akan dekatnya meninggalnya Rasul. Coba kalau dibaca idza ja'a nasrullah itu kemudian hubungannya apa dengan meninggalnya Rasul? Itu kalau nggak dicermati nggak akan paham. Itulah namanya al-faham, pemahaman. Seperti Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu itu ketika ditanya, kok kamu kok bisa punya ilmu sebegini gimana? Apakah engkau dikasih ilmu khusus dari Rasulullah SAW? Diberi kekhususan dari Allah? Kemudian belum jawab, enggak. Itu semuanya adalah anugerah Allah SWT berupa pemahaman. Maka pemahaman itu merupakan hidayah tersendiri, ya. Kadang-kadang dalam satu majelis seperti ini semuanya mendengarkan, ya enggak? Tapi pemahamannya kan beda-beda. Apa yang didengarkan satu orang, ya, tetapi jangkauan pemahamannya berbeda-beda. Maka punya jangkauan pemahaman yang berbeda, yang lebih tinggi, itulah juga termasuk hidayah. Itulah nikmat Allah SWT. Bahkan kadang-kadang ada orang yang datang kemudian nanti pulang, tadi ngomong apa yo gitu. Tadi ngomong apa yo. Waqala li akhirnya dia berkata kepada saudaranya, "Madza qala anifa?" Apa tadi yang dikatakan? Apa dikaji tadi enggak mudeng. Berarti mudeng itu termasuk hidayah, ya. Mudeng itu termasuk hidayah. Jadi ifham. Nah di sini ulama mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri dalam hal ini. Orang yang semakin mendalam ilmunya, dia akan lebih banyak kemudian mendapatkan pemahaman. Hatinya bersih, kemudian pemahaman ilmunya cukup, maka dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih. Bahkan sama-sama ulama, sama-sama berilmu, itu juga berbeda-beda. Ada yang dia lebih daripada yang lain. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihissalam semuanya diberi oleh Allah ilmu, ya, diberi oleh Allah ilmu. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, itu Nabi Sulaiman lebih jos, lebih Inna fasabil qaum, ya, ketika ada peristiwa beberapa orang yang mengadukan tentang masalahnya, kemudian Nabi Daud alaihissalam memberikan keputusan, Nabi Sulaiman memberikan keputusan, menyangkal keputusan itu gak adil itu. Yang adil begini ya, maka akhirnya yang diterima adalah Nabi Sulaiman. Fa fahamna Sulaimana, maka sungguhnya aku fahamkan dia Sulaiman. Jadi Allah memberikan anugerah pemahaman. Ya, Allah memberikan anugerah pemahaman. Jadi maka al-ifham atau memahamkan, paham
paham, itu juga termasuk bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sering interaksi dengan Allah, dengan kitab, dengan Al-Qur'an, itu biasanya akan kemudian lebih banyak pemahaman. Ya. Yang keenam, asadis yang keenam, yaitu termasuk hidayah, yaitu hidayatul ilmi atau bayan am, ilmu secara umum. Ilmu secara umum, artinya ilmu secara umum bagaimana? Ya, ilmu itu sebuah hujah, sebuah pengetahuan, ya, pengetahuan, sebuah pemahaman yang itu tidak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Kebenarannya tidak bisa dibantah, adalah ilmu tentang misalnya alasan-alasan tentang ketauhidan Allah SWT. Ini mesti kalau di di MC apa namanya? MCY apa namanya Pak? Mu'alaf Center Yogyakarta. Ini mesti harus menguasai tentang masalah ilmu ini, karena dia adalah merupakan alasan yang kuat yang membenarkan sesuatu, ya, atau dalam bahasa lain basirah, ya kan? Basirah alasan yang ilmiah, asalah ilmiah. Jadi sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang benar secara ilmiah, itu juga termasuk hidayah. Orang yang bisa paham itu termasuk dapatkan. Dan orang yang akalnya sehat mesti punya ini, gitu ya. Dan Allah SWT memberikannya. Asal sehat ya. Kalau nggak sehat jangan ditanya, jadi orang sehat ya kan. Kalau nggak sehat ya berarti dia nggak kena hukuman ya, karena nggak sehat ya kan. Atau orang miring ya, miring kan nggak cukup untuk bisa berpikir ya. 1 + 1 sama dengan 2. Kalau sudah bisa berpikir itu namanya sehat. Nah, itulah kebenaran ya, kebenaran atau hujah seperti itu. Namanya hidayatul ilmi, Islam itu benar, ya sudah, nggak bisa dibantahkan lagi, ya kan, nggak bisa dibantahkan lagi. Kebenaran Islam itu tidak perlu masuknya ke dalam hati juga nggak perlu dipaksakan, kan gitu. La ikroha fiddin, tidak perlu dipaksa dalam masalah agama. Karena apa? Kebenaran Islam itu tidak perlu dipaksakan untuk diterima. Ketika seorang melihat dan hatinya melihat, kemudian sehat cara berpikirnya, pasti akan sama. Maka la ikraha fiddin. La ikraha fiddin seperti itu. Sebagaimana benarnya 1 + 1 sama dengan 2 kan nggak perlu dipaksakan. Kalau nggak mau ngakui 1 + 1 sama dengan 2, awas loh. Kan nggak perlu gitu kan? Nggak perlu gitu kan untuk mengakui. Semua orang pasti mengakui. Maka hidayah yang ke-6 ini dia menjadi hujah, menjadi alasan. Hujah apa? Hujah kalau orang udah sampai itu, ya kan? Maka dia bisa salah, bisa benar, bisa salah, bisa benar. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh aku, Allah, tidak akan mengazab siapapun juga sampai aku mendatangkan rasul. Rasul itu membawa ilmu itu tadi. Hidayatul ilmi, ya, hidayatul ilmi. Al-Qur'an itu ada hidayatul ilminya, ya. Ada berupa bayan, namanya bayan il'am, bayan yang sifatnya umum. Tentang masalah benarnya tauhid, itu kan bayannya umum. Tentang benarnya hari kebangkitan, kan sebagian orang kan sulit memahami hari kebangkitan itu ada, kan sebagian orang kan sulit, ya kan. Ya. Tapi bagi yang sehat pasti. Maka Allah SWT mengajak untuk berpikir yang sehat. Coba perhatikan itu tanah yang sudah mati. Begitu kami
turunkan air, mereka menjadi hidup lagi. Nah, gitu. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajak berpikir seperti itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya kan? Begitu. Itu hidayatul ilmi. Kemudian yang ketujuh, apa yang disebut dengan hidayatul taufik. Dari taufik itu bayan yang secara khusus, yang itu jadi begini. Kalau hidayatul ilmi itu sampai kepada pengakuan atau semakin pada apa ya, sampai pada hatinya itu ya memang kau yang ngerti ya, kayak gitu. Jadi ilmu kayak gitu. Ini putih, ya memang gitu putih gitu, ngerti gitu ya. Jadi itu yang pertama, yang keenam. Lalu yang ketujuh itu bayan khusus, yaitu sebut dengan hidayah taufik. Kalau ada orang yang bertanya, saya menggambarkan gini. Kalau ada orang yang bertanya rumahnya Mas Amru mana ya, gitu ya. Kemudian ketika ada yang tanya begitu di sana, nah itu namanya apa namanya pemberitahuan secara ilmu. Oh itu namanya arahnya sana. Kalau hidayah itu taufik itu tak ngerti Mas yo. Nah itu begitu hidayah taufik. Ya hidayah taufik itu tak ngerti. Lah Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kepada kita juga begitu, ya kan? Bukan hanya tahu saja, tapi kemudian Allah membimbing, ya. Allah membimbing dengan peristiwa-peristiwa, dengan keadaan-keadaan yang kemudian terbawa kepada arah yang benar, ya, arah yang benar. Untuk bisa orang itu mengakui tentang kebenaran, kadang-kadang perlu ada musibah, perlu ada musibah, iya, perlu ada musibah. Perlu ada benturan-benturan. Maka Allah Subhanahu wa taala biasanya menggunakan musibah itu untuk mengingatkan. Sakit itu mengingatkan. Orang yang tidak pernah diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersesat rata-rata. Ya, tersesat. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu karena nggak pernah kena musibah sakit itu. 400 tahun nggak pernah kena musibah sakit. Akhirnya dia merasa dia adalah Tuhan. Tersesat kan? Andai kata ada pernah dia diberi sakit oleh Allah SWT, mungkin hatinya akan sibuk memikirkan sakit itu, kemudian tidak berpikir untuk jadi Tuhan. Tapi karena belum ada pernah kena sakit, ya kan, akhirnya dia tidak pernah memikirkan tentang sakit. Akhirnya dia merasa bahwa dia adalah ana rabbukumul a'la, ya kan, ana rabbukumul a'la. Ini sakit, kemudian keadaan itu adalah termasuk taufik dari Allah SWT. Tidaklah ketemu dengan orang alim, orang yang lebih tahu, ya kan? Ketemu dengan orang yang santun, ya. Ketemu dengan orang baik. Itu ya kan hidayah Allah taufik dari Allah SWT. Itu hidayah yang ke-6. Hidayah taufik. Jadi kalau yang ke-6 itu adalah bayan ya ilmu, kemudian yang ke-7 ini hidayah taufik, atau ma'unah, ada pertolongan dari Allah SWT. Dan yang ke-8 yaitu isma, martabul isma, mendengar. Mendengar itu ada dua. Mendengar itu ada dua. Satu mendengar dan kemudian memahami kata-katanya, bahasanya paham, ya. Oh, kitab itu artinya buku. Nah, baidoh itu telur, ya itu namanya apa namanya makna ya. Tapi sebuah kalimat biasanya mempunyai pesan khusus ya, yang itu tidak dipahami oleh semua orang, ya, tidak oleh semua orang. Nah, ketika orang yang bisa mendengar dengan baik, itu dia selain memahami dengan pendengaran itu, dia memahami kalimat-kalimat itu, juga memahami konsekuensi-konsekuensinya, itu namanya isma. Nah, orang yang mukmin dan imannya bersih itu kalau mendengar ayat itu sampai nangis, ya kan? Sampai nangis kan? Itu berarti dia diberi pemahaman dengan mendengarkan ayat itu, pemahaman yang lebih. Hampir sama dengan hidayah taufik tadi ya.
Tapi hidayah taufik itu bisa dari arah mana saja. Tapi kalau yang ke-8 ini dari arah pendengaran. Jadi mendengarkan, kemudian hatinya juga ikut mendengar. Jadi pendengaran hati. Kalau pendengaran telinga dan pikiran itu memahami makna kata. Ya, makna kata. Tapi kalau memahami dengan pendengaran dan pendengaran hati itu memahami dengan apa? Dengan konsekuensi kata itu, ya, kata. Bahasanya sederhana, tetapi pemahamannya bisa langsung jauh, gitu ya, langsung jauh. Dalam Al-Quran itu kalimatnya ada kalimat sanepan. Sanepan itu apa? Perumpamaan. Nah, perumpamaan. Kalau dalam istilah ilmu ulumul Quran itu namanya bahasa makal. Ya, bahasa makal, perumpamaan. Ya. Nah, perumpamaan itu sedikit orang yang bisa sampai memahami pemahaman itu. Nah, orang yang ilmunya tinggi itu pendengarannya juga bagus, pendengaran hati. Ya, begitu. Itu yang ke-8, isma. Kemudian yang sebelumnya yang ke isma ini juga. Jadi orang yang hatinya itu nifak, orang hatinya munafik, atau bahkan ada kekufuran di dalam hatinya, pengingkaran di dalam hatinya, maka dia tidak bisa mendengar dengan baik. Orang pintar bahasa Arab tapi hatinya ada kemunafikan, itu tetap nggak bisa mendengar dia. Dia bisa mendengar, hatinya nggak bisa mendengar, dan mata batinnya juga tidak bisa melihat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya dia itu bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Kemudian yang ke berapa? 9 yaitu ilham. Ilham itu termasuk bagian apa? Bagian daripada petunjuk juga. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham. Ilham ini juga ada satu saatnya. Jadi ilham ini untuk menguatkan, ya, biasanya untuk menguatkan. Allah SWT memberikan ilham itu untuk menguatkan dalam perjalanan menuju kepada kebenaran dan kebaikan. Suatu saat ada seorang yang masuk Islam, baru masuk Islam, tapi untuk melangkahkan ia kepada jalan yang Islam itu masih ragu-ragu. Ada kayak gitu. Begitu masuk Islam kan agak ragu, isi mau gitu ya, mau. Suatu saat ia datang kepada Rasulullah SAW ketika baru masuk Islam itu. Kemudian dia masuk Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya, kenapa kok saya masih ragu-ragu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan satu doa yang pendek sekali. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Coba kita artikan. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Ya, Allahumma ya Allah, alhimni, ilhamkan pada diriku rusdi, jalan yang lurus, wa qini, dan jagalah aku syarra nafsi, dari keburukan diriku sendiri. Kemudian dari situ dia yakin, ya, datang dan dia berangkat dengan ilham. Nah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti. Yang terakhir, yang ke-10, ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang benar. Mimpi yang benar termasuk hidayah. Ya, mimpi yang benar termasuk hidayah. Tetapi mimpi ini ada yang mengatakan dari mimpi itu
seper juz'un min sittin wa arba'ina nubuwah, 1/46 kenabian. Seperti kayak wahyu, tapi berapa? 1/46. Ada yang mengatakan, juga hadis riwayat mengatakan, ada mimpi itu 1/76 bagian daripada nubuwah, daripada wahyu, daripada nubuwah. Tapi juga wahyu, mimpi juga menjadi satu hidayah Allah yang 100% benar, ada juga. Nah itu dari mana? Itu ditinjau dari siapa yang mimpi. Siapa yang mimpi. Nek sing mimpi kanjeng Nabi, para nabi, ya itu wahyu itu tingkatannya, ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, kemudian sampai mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, itu sebagai satu perintah dari Allah SWT. Dan yakin itu sebuah perintah. Itu kalau nabi, ya. Kalau bukan nabi, kalau bukan nabi, para siddiqin, para orang-orang yang siddiq, itu para sahabat, ya, para sahabat. Kan sahabat itu harus berbakar namanya as-siddiq, ya kan, as-siddiq. Orang yang jujur, ya, nama orang jujur, siddiqin, orang para siddiqin. Itu yang 1/46 tadi. Tapi kalau mukmin semua mukmin, ya termasuk kita insyaallah beriman, ya. Itu kebenarannya berapa tadi? 76. 1/76 daripada kenabian. Ya. Karena memang mimpi itu kalau selain nabi, ya, selain nabi tidak bisa menjadi hujah secara maksimal, nggak 100% jadi hujah. Bagi dalil nggak bisa, ya, nggak bisa bagi dalil secara kuat, nggak bisa. Ya, sifatnya pribadi. Walaupun sampai ketemu nabi aja, ya kan, itu juga sifatnya pribadi dan itu tidak bisa menjadi hujah, tidak bisa menjadi hujah. Bagi dalil nggak bisa. Dalam khazanah ilmu fikih itu nggak ada. Salah satu yang terakhir adalah mimpi, nggak ada, nggak ada. Tapi mimpi ini sebagai mubasyirat, ya. Ada satu keterangan Rasulullah SAW mengatakan bahwa telah habis, yaitu kenabian ataupun wahyu sudah habis, ya, sudah habis kenabian. Illa al-basyirat, kecuali kabar-kabar gembira. Maka mimpi itu ada 3. Ada mimpi namanya mimpi rohmaniyah, mimpi yang sifatnya dari Allah, ya. Yang itulah yang benar. Kemudian yang kedua mimpi yang sebenarnya syaitoniyah. Jadi syaitoniyah, jadi dia dari setan. Biasanya setan itu tahzim, biasanya memberikan rasa sedih, rasa khawatir. Tapi kalau yang dari Allah biasanya membawa kegembiraan. Saya pernah mimpi, sedikit cerita, moga-moga benar. Ketika saya berada di satu tempat beberapa tahun ini, ya kan, itu saya mimpi itu saya jalan-jalan di di negeri kita ini, jalan di tempat-tempat wisata. Satu tempat wisata itu ada majelis taklimnya. Oh iya, saya mimpi seperti itu. Ternyata setelah keluar, so ketemu MC. Dan nampaknya kesadaran untuk belajar hari ini luar biasa, ya. Dan untuk belajar, untuk mengetahui tentang Islam itu sangat luar biasa. Saya berharap setiap tempat itu ada taklimnya, ada kajiannya. Ini saya terangkan itu. Ini kan mubasyirat, ya. Ini kan kegembiraan juga, kegembiraan.
kegembiraan. Jadi kalau yang datang dari Allah Ar-Rahman itu adalah kegembiraan. Kalau yang datang dari setan biasanya apa? Sedih-sedih, elek-elek itu suka setan. Makanya kalau kita mimpi kok mimpi buruk, menyedihkan dan sebagainya, ketika bangun kemudian kita ta'awudzubillah minasyaitonir, kemudian mudah ke kiri 3 kali, ya. Semoga itu tidak terjadi. Nah yang ketiga, bentuk yang ketiga, mimpi yang ketiga apa? Kalamun nafsi, ya, omongan diri sendiri kepada dirinya sendiri yang terbawa sampai mimpi. Jadi sebelum mimpi itu mikir jeru, mikir utang, mikir apa, sampai ke bawah mimpi, kangen, ya, sampai ke bawah mimpi. Ya, sudah 10 hal ya. Kemudian ini sedikit supaya ada manfaatnya tentang mimpi ya. Karena mimpi ini menarik ya. Ada yang namanya kan setiap kita kan mimpi ya. Nggak pernah nggak mimpi ya kan. Kita mesti mimpi ini menarik juga. Karena mimpi adalah bagian daripada petunjuk dari Allah SWT. Kalau kita ingin mimpi kita benar. Sebelum itu, kebenaran mimpi itu terkait dengan apa? Ternyata kebenaran mimpi itu sangat terkait dengan kebenaran ketika kita berbicara. Semakin kita berbicara dengan jujur, maka mimpimu akan semakin benar. Tapi semakin orang itu suka bohong, maka mimpinya juga akan bohong. Pernah diceritakan oleh Allah SWT dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ada 2 orang yang datang kepada Nabi Yusuf. Di penjara itu ada 2 orang yang petung dengan Nabi Yusuf, minta fatwa tentang mimpinya. Yang satu dimatakan sukses, selamat dari dari raja, hukuman raja. Yang satu diramalkan ditakwilkan oleh Nabi Yusuf bahwa dia akan dibunuh oleh raja, kemudian kepalanya akan dipatok oleh burung, dibawa oleh burung. Ya. Ternyata dalam satu riwayat dikatakan bahwa yang dipatok oleh burung itu karena apa kok ditakwilkan? Karena dia hapus saja, jadi orang mimpi. Hati-hati, jangan suka bilang aku mimpi ini, ketemu. Hati-hati. Ya. Kalau itu nggak diceritakan secara jujur, nanti malah jadi hapus-hapusan. Bahkan kejadian yang buruk akan terjadi. Jangan bermain-main dengan mimpi, ya. Karena mimpi itu termasuk bagian daripada wahyu. Apakah kalian bermain-main dengan wahyu? Kan gitu. Ar-ru'ya shadiqah ini di sini alhamdulillah ketemu. Waman aroda, dan barang siapa yang ingin ru'yahu antas duka ru'yahu, barang siapa yang ingin benar mimpinya, fayataharrosid, hendaklah ia membiasakan jujur. Karena apa? Karena benarnya mimpi itu tergantung kejujuran. Semakin orang jujur, maka mimpinya semakin baik. Kalau mimpinya orang mukmin, ya itu benar, ya kan? Mimpinya orang yang sidik itu lebih benar, ya kan? Kalau yang mukmin kan tadi 76% ya, 76 ya kan? 70 berapa tadi per 76 ya kan? Kalau orang sidik itu adalah 1/46. Kalau Nabi 1%. 1% benar.
Itu tergantung yang mimpi. Yang mimpi tergantung apa? Kebenaran yang ada dalam dirinya, kejujuran yang ada dalam dirinya. Kalau Nabi kan lebih jujur, ya kan? Nabi kan lebih jujur. Fayataharrosin, hendaklah biasakan kejujuran. Wa aklal halal, dan membiasakan makan halal. Wa muhafadzah ala amri wan nahyi, dan menjaga perintah Allah dan menghindari larangan. Wa yanam ala taharatin, dan lah ia tidur dalam keadaan suci kamilatan secara sempurna, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Tidur menghadap kiblat ya, miring ke kiri apa? Ke kanan ya, nanti arahnya ke kepala sebelah utara. Sebelah utara di tempat kita ya, sebelah utara ya. Tempat yang lain ya berbeda. Yang jelas menghadap kiblat. Wa yadhkurullah, dan kemudian dia mengingat Allah. Jadi sambil tiduran gitu mengingat Allah. Zikir hatta yaghlibuhu ainahu, hatta taghlibu ainahu, sampai matanya terpejam. Ya, sampai tertidur. Zikir sampai tertidur. Ngapalkan surat apa misalnya ya? Surat Yasin. Jadi surat Yasin. Paling 2 ayat 3 ayat langsung turun ya. Ya kan? Ya kalau belum bisa disuruh baca terus saja ya kan? Yasin atau apa, monggo silahkan. Fa inna ru'yahu, barang siapa yang melaksanakan hal itu tadi, maka mimpinya la takadu takdzib, hampir-hampir tidak pernah bohong, tidak pernah keliru. Wa asdaqur ru'ya ru'yal ashar, dan mimpi yang paling benar itu ketika sahur. Loh, ketika sahur itu kan biasanya kan kita persiapan untuk sholat ya. Misalnya kita biasanya sahur baru tangi ya kan. Mestinya yang sunnah bagaimana? Yang mestinya kan malam sudah bangun kan, sholat dan sebagainya, tinggal waktu sahur kemudian tidur sebentar, ya kan? Iya, itu Rasul kan gitu ya. Malahnya sekitar jam 1 lah ya sini, jam 1 bangun sampai jam berapa? 4. Ya, jam 4 terlalu lama ya. Setengah 4 lah, setengah 4. Nah, kemudian tidur ya. Wah, itu tidur yang bagus itu. Tidur yang bagus, saat itu tidur yang bagus. Kemudian pas azan itu bangun, itu bagus sekali ya. Itu bagus sekali kalau bisa seperti itu. Nah, mimpi saat itulah mimpi yang bagus. Asdaku ru'yal ashar, mimpi pada waktu sahur. Fa'inah waktu nuzulil ilahi, itu waktu turunnya Allah ilahi. Waktu rabir rahmah, dan dekat dengan rahmat wal maghfirah. Wa sukunu sayatin, dan tenangnya setan agak dong letih-letihnya itu. Agak dong kesel-kesel pengennya turu ya. Jadi rasa sempat godong. Dan yang paling bagus, yang paling buruk adalah ketika setan itu memang bergentayangan. Waktunya tidak boleh tidur malah turu. Itu pas setan agak dong semangatnya kita tidur ya sudah, yang masuk ya setan. Karena apa? Karena setiap mimpi itu ada malaikat yang diwakilkan untuk memberikan mimpi itu tadi. Ya. Makanya kan di dalam diri manusia itu ada 2 kekuatan. Ya. Ada 2 kekuatan. Ada lamatun minas setan wa lamatun minal malak. Lamatun minal malak. Ada 2 kekuatan dalam diri manusia. Ada kekuatan dari malaikat dan kekuatan dari setania. Yang itu ketika orang tidur itu sudah. Mana yang paling kuat? Ya dia akan menguasai. Akan menguasai. Lamatun minal malak, kekuatan dari malaikat itu i'adun bil khair wa tab'idun manisab, yaitu mengingatkan, mendekatkan dengan kebaikan dan menjauhkan keburukan.
Dan sebaliknya, kalau yang namanya setan itu mendekatkan kepada keburukan dan menjauhkan kepada kebaikan. 10 pembahasan terlalu panjang sampai berapa jam nih. Semoga ada manfaatnya. Kalau ingin akan dilanjutkan diskusi atau gimana ini, monggo direk. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama lausia pada malam hari ini disampaikan Pak Hadi Abdul Salim. Jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat mendapat pada Allah Taala dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada majelis yang pertama ini, mari kita lanjut lengkapi dengan sesi tanya jawab. Boleh? Kalau ada yang mau bertanya mungkin. Oh, saya langsung aja ya. Oh iya. Salaman dulu. Ya. Kita tidak buka sesi tanya jawab ya. Oh ya, siap. Kita langsung kepada sesi pensyahadatan. Ya, kalau gitu saya tutup dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Alhamdulillah. Saya pinjam mic-nya ya, Tat. Iya, monggo. Mic saya kurang. Mohon. Alhamdulillah, memasuki acara berikutnya yaitu pensyahadatan kepada saudara Mas Sali. Ya. Mas Adi, bisa ke depan, silakan, dipersilakan. Nah. Suratnya udah. Tolong. Ya. Pada malam hari ini, insya Allah akan kita saksikan bersama mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Baik, pengikraran kalimat syahadat ini akan langsung dibimbing oleh Ustaz Agus Salim. Baik. Bismillah, kita panggilannya Mas Sandi ya, Mas Sandi. Mas Sandi malam hari ini datang untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul? Iya betul. Ada yang memaksa? Oh enggak ada. Tidak ada. Murni keinginan sendiri? Iya. Ya. Baik, nama lengkap boleh Mas? Disebutin mas? Ya, disebutin. Nama lengkap saya Iputu Sandi Claudio. Tanggal lahir? Tanggal lahir Toli 13 bulan 11 2022. Kerjaan masih mahasiswa. Agama sebelumnya Hindu. Mahasiswa di apa? Ya? Mahasiswanya apa? Sekolah di mana? Di sini di Jogja. Apa ambil apa jurusan? Rekam medis. Oh, kami oh, pantes. Baik, langsung saja, sudah yakin ya Mas ya? Sehingga pensyahadatan langsung dibimbing oleh Ustaz Rohadi, silakan. Sudah yakin tentang Islam? Iya. Yakin ya? Yakin, nggak ada yang maksa ya? Jawabnya begini. Alhamdulillah. Siap sholat ya Mas ya berarti? Ya. Oh jadi saya Kalau ikut gitu, mas. tirukan ya? Ditirukan aja. Tirukan aja. Ya. Asyhadu. Saya ulangi. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan
Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukup. Kita ulangi sekali lagi ya. Oh, iya. Kurang jelas. Ada yang salah? Oh, iya. Kita ulangi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ulangi ya sekalian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebab kita doakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa bi ni'amahu wa iqabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma tsabbit Putu Krishna Sandi Audio. Allahumma tsabbit qalbahu fil Islam. Allahumma tsabbit qawli sabit biqauli la ilaha illallah hatta yalqaka. Allahumma tsabbit qalbahu fil Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menguatkan hati kamu untuk kemudian istiqomah dalam agama. Kemudian kalau ada hal yang mesti berpaham tentang Islam, silakan dilanjutkan ya. Belajar dengan baik. Saya gitu, mohon Matur nuwun. ya. Terima kasih atas bimbingannya kepada Ustaz Rahmadi Al-Musai. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama pensyahadatan saudara kita Mas Santi ya. Alhamdulillah telah berjumpa saudara kita pada malam hari ini di Balai Sancari Yogyakarta dan menjadi bagian dan menjadi keluarga kita semua. Alhamdulillah. Berikutnya kita masuk ke acara kita berikutnya, yaitu acara makan bersama ya. Maka dengan acara makan bersama ini selesailah rangkaian agenda kita malam hari ini, agenda majelis hijrah. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas. Sudah belajar Islam sebelum belum? Ya, mulai belajar. Terus Bagi teman-teman yang mau ngasih selamat, silakan bisa maju ke depan ya. Makasih Mas. Selamat ya. Makasih Mas.
Makasih. 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 Itu ya. Nanti kalau butuh apa-apa, aku aja. Ya. Apa masih di sini? Sudah, kita silakan dulu. Silakan dulu. Sini aja kita datang dulu dengan barang. Ya, kita datang dulu. Pen mana ya? Ada bukan tadi ini? Atau bicara? Silakan. Sebentar ya, tapi udah ada pen. Yuk tadi belum salaman kok ya. Iya, makasih Pak. Bismillah. Nanti saya minta tanda tangan di dinding. Dulu saya dulu. Kan saya dulu harus dulu. Oh ya, ini dulu aja ya. Heeh. Yang tanda tangan sebelah sini kena materai dan ininya ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya di atas ini. Bismillah. Sekali lagi di tempat yang sama. Namanya Kasih ya, namanya di atas garis. Alhamdulillah, makanan telah tersaji bagi teman-teman yang sudah lemas dari tadi, ya, termasuk saya sebenarnya. Silahkan memulai menyerbu makanannya, silakan. Nah, ini juga ada Mas Andi yang sebelumnya diharamkan sapi atasnya. Alhamdulillah sekarang telah berbuka. Silakan makan sapi, Mas Andi.